Halo teman-teman, selamat datang lagi di Belajar Politik bersama aku. Oke, kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan kita yang kemarin. Ada yang masih ingat nggak kemarin itu aku bahas apa? Oke, kalau ada yang lupa, kemarin itu kurang lebih aku bahas bagaimana sih suatu barang ditetapkan sebagai gratifikasi, dan aku juga share data-data dari KPK tentang laporan tindakan gratifikasi yang tiap tahunnya itu bertambah. Gimana bisa ya tiap tahunnya itu bertambah? Apa pemerintah nggak melakukan apapun untuk mengurangi kasus tindak pidana ini? Oke, di video kali ini aku mau bahas upaya-upaya pemerintah dalam menangani tindak pidana gratifikasi di Indonesia. Sekarang mari kita lihat definisi gratifikasi dalam perspektif hukum. Definisi gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, perjalanan wisata, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Semua pemberian ini dikatakan gratifikasi jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Walaupun nggak selalu berdampak langsung ke kerugian negara, gratifikasi merusak moral pejabat dan bikin proyek pemerintah jadi nggak maksimal. Bayangin aja deh, proyek jalan atau bangunan pemerintah yang kualitasnya buruk karena gratifikasi. Ujung-ujungnya kita juga yang kena dampaknya. Indonesia itu sebenarnya udah punya aturan jelas tentang gratifikasi. Menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi itu mencakup semua bentuk pemberian, seperti uang, barang, tiket perjalanan, dan lain-lain. Tapi yang menariknya adalah adanya pasal 12C yang ini membuat gratifikasi bisa lepas dari hukuman jika dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari. Hal ini menjadi celah karena ada oknum-oknum yang sengaja menerima gratifikasi dan baru melaporkannya jika ketahuan. Jadi seakan-akan mereka aman dari tuduhan suap. Nah, aturan ini sering jadi dilema buat penegak hukum. Pemerintah punya dua pendekatan dalam mengenai gratifikasi. Yang pertama, ada upaya preventif, dan yang kedua ada upaya represif. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif ini pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka sangat aktif melakukan kampanye di masyarakat, pemerintahan, dan kalangan pengusaha agar makin sadar soal bahayanya gratifikasi. Contohnya seperti ini, KPK menyelenggarakan pameran tentang bahayanya korupsi. Alasan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pameran ini agar anak muda lebih tertarik dan menyampaikan edukasi dengan cara pendekatan ke kebiasaan anak muda saat ini. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan konser musik yang dinamakan Ngamen di Stasiun Purwakarta dalam rangka kampanye anti korupsi. Target pasarnya kali ini adalah masyarakat umum daerah yang kemungkinan masih belum tahu bahayanya korupsi, dan di kalangan masyarakat ini kemungkinan gratifikasi terjadi lumayan besar. KPK juga menyediakan saluran pengaduan gratifikasi, baik online maupun offline. Lalu ada juga laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN untuk mengawasi harta para pejabat biar tidak ada yang mencurigakan. Selain upaya preventif, pemerintah juga melakukan upaya represif dengan penegakan hukum. Kasus-kasus gratifikasi yang terbukti di pengadilan akan dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tapi penegakan hukum soal gratifikasi ini tidak mudah. Ada beberapa faktor yang sering menjadi penghalang. Pertama, itu ada aturan hukum yang gak jelas. Kadang istilah dalam undang-undang itu bikin bingung, jadi susah buat membuktikan suatu tindakan termasuk gratifikasi atau bukan. Yang kedua itu ada penegak hukum yang gak konsisten. Kalau penegak hukumnya nggak optimal, aturan sebagus apapun juga jadi percuma.
Ketiga itu fasilitas dan infrastruktur yang nggak memadai. Tanpa dukungan yang tepat, proses penegakan hukum bakal terhambat. Yang keempat itu ada individu-individu yang terlibat, baik dari pihak pemberi maupun penerima gratifikasi. Kita bisa melihat dari bagaimana individu tersebut menyikapi kasus tindak pidana ini. Yang terakhir ada faktor kebudayaan. Di Indonesia sendiri, gratifikasi sering dianggap wajar dan jadi kebiasaan yang susah dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah dikarenakan buruknya kualitas pelayanan publik dan birokrasi di Indonesia. Jadi guys, upaya hukum dalam mengenai gratifikasi di Indonesia udah berjalan, tapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Dari regulasi yang kurang jelas, penegakan hukum yang gak konsisten, sampai budaya masyarakat yang menganggap gratifikasi itu hal biasa. Harapan kita dengan upaya preventif dan represif yang lebih kuat, kita bisa mengurangi, bahkan menghilangkan praktik gratifikasi di Indonesia. Karena tanpa tindakan tegas, gratifikasi ini bisa terus merusak sistem pemerintahan kita.